Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi baper. Maaf bos ya, di sekitar rumah saya ini banyak kandang kambing di milik tetangga, kemudian beberapa burung-burung di depan rumah ini yang mungkin akan membuat backsound yang luar biasa. Suasana perkampungan yang sangat pelosok. Baik bos, sekarang ini banyak Fan Yunsfa yang sedang galau melihat perkembangan hubungan mereka berdua yang sepertinya memang benar-benar akses untuk kita lihat perkembangannya seperti apa memang benar-benar tertutup rapat. Bahkan kalau kita lihat TikTokan ataupun live-nya Bunda Fauzana di akhir-akhir ini, dia tidak pernah menyinggung-nyinggung hubungan dan tidak pernah menyebut-nyebut Mas Yun. Bahkan live-nya yang kapan? Tadi malam atau kemarin malam ya, sebelum dia mintas kan, dia kemudian ketemu dengan sahabatnya Mas Yun. Siapa itu yang pelontos itu, lupa saya namanya itu kemudian Bunda mengajak berhenti walaupun dengan alasan dia ingin ngobrol dengan anak-anaknya atau fan-fannya, tapi sepertinya dia menjauh dari orang-orang yang mungkin dekat dengan Mas Yun. Dan juga Mas Yun juga memutuskan untuk fokus kepada peternakannya. Dia kemudian sempat bilang bahwa dia menangis bukan karena apa, karena dia merasa bahwa konten aslinya yaitu mengulas tentang peternakan itu kalah dengan kehidupan pribadinya gitu. Sepertinya memang mereka menutup akses informasi tentang hubungan mereka berdua gitu. Sehingga kemudian beberapa teman-teman memiliki spekulasi yang luar biasa. Oh, perkembangan mereka sepertinya semakin mau menghindar ataupun mau mundur perlahan-lahan, dan banyak spekulasi yang membuat terutama Fan Yunfa itu menjadi tegang, sedih, dan macam-macam. Baik bos, saya sebagai orang yang mungkin akan mereaksi dengan sudut pandang sniper baper ya. Kita ulas dulu. Jika umpamanya mereka memang benar-benar menutup akses hubungan mereka, maka tentu saja fannya akan banyak yang kecewa dan sebagainya. Kalau melihat dari fenomena yang ada bos ya, fan mereka itu menjadi 4 fan. Yang pertama adalah fannya Mas Iun yang disebut dengan Sobat Ngarip. Kemudian nomor 2 adalah fannya Bunda Fauzana yang disebut dengan fan puja ataupun anak bunda, ataupun karena disebut dengan anak-anakku oleh bunda itu. Yang ketiga ini adalah fan Yunfa. Fan Yunfa ini adalah fan yang memang khusus untuk melihat percintaan mereka. Yang nomor 4 adalah Sengguni yang mungkin membenci ataupun apapun terhadap mereka berdua ya, Sengguni. Tapi kita tinggalkanlah untuk yang nomor 4 ini, yang Sengguni kita tinggalkan. Kita fokus kepada yang 3 fan ini, Sobat Ngarit, anak bunda, dan juga Fan Yunfa. Tapi di Sobat Ngarit ini bos juga Fan Yunfa, di anak bunda juga Fan Yunfa. Kalau Sobat Ngarit yang sekedar suka kepada Mas Yun, melihat karakternya, melihat etos kerjanya, juga mungkin edukasi yang diberikan oleh Mas Yun di bidang peternakan, ketika menutup akses informasi tentang hubungan mereka, ini tidak akan bermasalah. Karena tetap fokus kepada pribadinya Mas Yun, bukan fokus kepada percintaannya mereka berdua. Begitupun dengan fans puja ataupun anak bunda ataupun fannya Bunda Fauzana. Jika fan ini fokus kepada Bunda Fauzana saja karena dia sebagai vokalis, sebagai penyanyi yang luar biasa, ketika Bunda Fauzana menutup akses percintaannya, ini nggak ada masalah karena dia tetap akan mengikuti Bunda apapun apa yang disajikan oleh Bunda gitu. Lah, yang timbul masalah ketika akses informasi tentang hubungan mereka itu ditutup adalah yang Yunfa. Yunfa ini bisa memang dari fannya Sobat Ngarit atau fan puja
atau memang hanya sekedar menjadi Fan Yunfa. Yang dia kemudian ada yang mengatakan itu Fan Yunfa, bos ya, di laman komentar. Jika membahas Mas Iyun tanpa Bunda Fauzana ataupun Bunda Fauzana saja tanpa Mas Iyun, sepertinya kurang bumbu. Kalau sudah informasi semacam ini, maka ini memang khusus Fan Yunfa, bukan ya khusus, bukan Sobat Ngarit ataupun bukan Fan Puja ataupun Fan Bunda Fauzana. Ini memang Fan Yunfa, dan ini yang membuat galau. Kemudian banyak di laman komentar juga, saya sedih bos, gimana ini. Kemudian saya lihat juga di beberapa tiktokan teman-teman, ada yang sampai nangis-nangis, gimana ini kalau umpamanya mereka putus dan sebagainya. Berarti mereka itu semuanya adalah Fan Yunfa, ya, Fan Yunfa. Jadi, dan sepertinya kalau saya lihat bos ya, ini maaf umpamanya saya salah ya, sepertinya yang saya lihat bos ya, untuk ketiga fan ini yang paling besar memang Fan Yunfa, yang mengulik tentang informasi percintaan mereka, bukan khusus untuk pribadi Mas Yun atau khusus untuk pribadi Bunda Fauzana, tapi memang khusus untuk cerita ataupun kisah percintaan mereka. Berarti Fan Yunfa lah, saya anggap Fan Yunfa ya, anggap seperti itu, Fan Yunfa ini lah. Bagaimana kita menyikapi keputusan mereka untuk menutup akses informasi tentang kisah mereka? Saya membuat 3 prediksi sih, 3 prediksi. Kenapa mereka kok menutup akses hubungan mereka? 3 prediksi. Yang pertama, prediksi saya adalah memang benar apa yang disampaikan oleh Mas Yun ya. Dia merasa sedih karena etos kerjanya sebagai pengarit dan juga sebagai edukasi di bidang peternakan ternyata tertutupi oleh konten pribadinya, konten percintaannya gitu. Jadi merasa dia sedih karena sepertinya apa ya, prestasi dia di bidang peternakan itu malah kalah dengan percintaan gitu. Padahal yang dia up dalam konten-kontennya adalah tentang edukasi peternakan. Tapi ternyata edukasinya itu tertinggal jauh daripada fenomena percintaannya. Saya bisa memaklumi sih. Walaupun ada beberapa sobat-sobat yang lain ya merasa bangga ketika dia memiliki pasangan yang mungkin luar biasa indahnya, sehingga merasa hebat, paling hebat di antara orang-orang. Ini sebuah kebanggaan. Tapi memang ada orang-orang tertentu bos yang ingin kasus tentang dirinya ini atau pribadinya ini hanya untuk konsumsi pribadi. Yang bisa dinikmati oleh orang adalah prestasi di luar keberadaan pribadinya atau informasi tentang pribadinya. Salah satu contoh kayak gini bos ya. Umpamanya saya ikut lomba nyanyi, sudah saya latihan berhari-hari, ingin menampilkan prestasi saya, keahlian saya, ataupun kemampuan saya di bidang tarik suara. Akhirnya saya naik pentas. Ketika naik di pentas, kemudian saya sudah nyanyi, luar biasa nyanyi. Tiba-tiba ketika komentator berkomentar pada saya, kemudian komentarnya itu bukan nyanyian saya, tapi kemudian bilang komentatornya, kamu kok topinya itu kok jelek seperti itu, ataupun kok pakaian kamu kok bagus, beli di mana, ataupun kok make upnya itu kok cantik, make up di mana. Nah, yang pengen saya tampilkan adalah nyanyian saya, kemudian yang dikomentari ataupun yang disorot oleh beberapa orang ternyata topi saya. Ya, saya juga, loh, ini gimana sih? Lalu nyanyian saya dihargai atau tidak sih? Mungkin ada orang yang mungkin bisa punya perasaan semacam itu, yaitu ketika keahlian dirinya yang pengen dia tunjukkan, seperti Mas Yun umpamanya ya, dia membuat konten-konten peternakan yang tunjukkan ternyata malah tidak dianggap oleh orang-orang, yang dianggap malah kasus percintaannya. Maka dia merasa sedih. Dan juga Bunda Fauzana juga sama, dia seorang penyanyi, tapi kemudian mungkin yang lebih besar itu animonya masyarakat bukan nyanyiannya, tapi percintaannya bawahnya. Jadi mungkin merasa sedih dan sebagainya, akhirnya dia meninggalkan informasi tentang dia meninggalkan ataupun tidak ingin menampilkan
konten percintaannya. Cukup dinikmati sendiri. Itu prediksi saya yang pertama. Kalau melihat dari kata-katanya Mas Yun sih. Prediksi yang kedua, kenapa mereka untuk menutup akses percintaan itu? Takut ya. Mereka sudah punya prestasi-prestasi sendiri, seperti halnya Bunda sebagai penyanyi, Mas Yun sebagai peternak. Nanti kasus percintaan ini takut mengganggu prestasi-prestasi mereka yang sudah mereka bangun sejak dulu. Maksudnya apa bisa mengganggu? Kayak gini bos, contohnya ya bos ya. Hubungan percintaan itu bos tidak selamanya romantis ya. Pasti ada beberapa cekcok, berapa apa dan sebagainya. Berapa konflik dan sebagainya. Itu hal yang biasa dalam percintaan. Konflik ringan ataupun konflik besar. Konflik besar. Kalau konflik-konflik ini bos, ya, umpamanya percintaan mereka tetap di up. Akhirnya juga dengan konflik-konfliknya di up. Ini bos, bisa menjadi sorotan yang negatif dari fan-fannya yang lain. Umpamanya Bunda marah-marah ke Mas Ion. Tak terima atau apa dengan marah-marah ya. Karena memang ini sudah bukan sekedar gimmick ataupun sekedar bukan sekedar main-main marahnya, memang marah beneran ya, karena mungkin kesalahan kecil atau bukan jalan besar, marah besar. Nah, ini fan sobat ngarit, fannya Mas Iun pasti juga nggak terima kepada Bunda. Begitu pun sebaliknya, ketika Mas Iun umpamanya punya konflik, kemudian Mas Iun mau gini kepada Bunda, mungkin fan Puja ini nggak terima, jadi bisa mengakibatkan mungkin bukan hanya pribadi mereka berdua, tapi yang bisa menyangkut kepada pekerjaan dan juga profesional mereka. Sehingga mereka kemudian menutup akses percintaan mereka, takut mengganggu kelancaran usaha yang mereka sudah bangun usaha yang mereka bangun sekian lama itu. Oleh gangguan-gangguan, karena gangguan oleh kita. Karena kita terlalu banyak menyorot percintaan mereka. Itu yang kedua, bos. Sehingga mereka itu menutup akses. Ini cuma pemikiran saya ya, bos ya. Nyatanya kita langsung minta pendapatnya dari mereka berdua aslinya gitu. Yang nomor 3, bos. Memang mungkin beberapa ketakutan ataupun kekhawatiran beberapa teman-teman yang lain bahwa mereka itu mundur lambat laun untuk menghindar dari kita karena alasan-alasan tertentu. Karena bos, seperti yang telah saya katakan, sering saya katakan ya, yang bisa menentukan selain takdir, yang bisa menentukan bahwa mereka itu mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi adalah mereka berdua. Karena mereka penjajakan, kemudian ada kecocokan atau tidak, ada kecocokan satupun, bos, bisa membuat kendala bagi hubungan mereka. Salah satu contoh ya, dalam tiktokan yang sudah berjalan, kalau umpamanya itu tetap dibawa ke sampai sekarang, seperti halnya Mas Iun menginginkan Bunda Fazana itu ikut ke Jawa, sedangkan Bunda Fazana menginginkan Mas Iun itu ikut ke Minang. Dan ini kalau umpamanya tidak ada yang mau mengalah gitu kan, tetap kalau nggak ikut, wah, kamu harus ikut lah. Ini kalau umpamanya nggak ada yang mengalah, ya bisa saja ini jadi alasan untuk tidak jadinya mereka. Alasan satu saja, bos, bisa membuat mereka itu tidak berjodoh gitu. Walaupun jodoh semuanya itu di tangan Tuhan kita gitu. Jadi semuanya itu ada di keputusan mereka sih. Dan kita hanya mengawalnya dengan cara apa? Ada 2 cara. Yang pertama, kita kawal mereka dengan doa. Yang kedua, kita kawal mereka dengan menyemangati mereka berdua dengan baik gitu, tanpa harus mencampuri hubungan mereka. Karena bos, seperti yang telah saya katakan barusan ya, penyebab mereka berpisah ya memang mereka berdua, tapi bisa juga bos, itu karena faktornya kita yang selalu mengganggu mereka berdua, yang selalu memberikan berita-berita yang kemudian membuat mereka terpancing, salah satunya mbak. Itu bisa bos, kita. Jadi kalau menurut saya bos, kalau menurut saya adalah sobat ngarit sekaligus
Fan Yunfa, sekaligus Fan Puja. Jadi saya tiga-tiganya itu hadir di sana, Bos. Saya Sobat Ngarit, saya kagum kepada Mas Yun sehingga sering mengulik terhadap kepribadian Mas Yun. Saya juga fan Puja atau fan Bunda Fauzana sehingga saya selalu meng-up lagu-lagu Bunda Fauzana, dan saya juga menikmati kisah keromantisan mereka sebagai fan Yunfa. Jadi ketiga-tiganya saya masuk di dalamnya. Jadi fan ketiga-tiganya itu. Begitu. Jadi kalau umpamanya fan Yunfa ini harus apa istilahnya ya? Harus ditutup gara-gara akses informasinya. Maka mungkin saya tetap masih mengagumi Mas Yun sebagai orang yang luar biasa. Semoga dia memberikan teladan yang luar biasa kepada juga Bunda Fauzana yang memiliki teladan dan juga suaranya yang sangat indah di bidang tarik suara. Saya tetap ngefan kepada mereka. Itu. Apapun keputusan mereka berdua. Gitu. Jadi sedih, Bos, umpamanya mereka gak berjodoh umpamanya. Ya, dan jangan kan sampai sedih, Bos, karena keputusan mereka untuk menutup akses informasi hubungan mereka. Ya sedih memang, iya, Bos. Sedih, Bos. Karena luar biasa indah hubungan mereka. Tapi, Bos, ayo kita nikmati sisa-sisa ataupun informasi-informasi serpihan-serpihan terkecil yang mungkin terlontar dari mereka, ya kita nikmati. Dan juga sisa-sisa yang sudah ada sejak mereka kemudian membangkitkan Fan Yunfa, melahirkan Fan Yunfa gitu. Itu saja, Bos ya. Jadi kalau umpamanya informasi saya kurang, Bos, bisa kalian letakkan di kolom komentar. Kita dukung saja, kita terima saja apapun keputusan mereka. Tanpa harus kita luapkan kekecewaan kita berupa ekspresi yang luar biasa, nggak usah. Kita memang kecewa, tapi jangan sampai luapkan dengan ekspresi yang luar biasa. Keputusan mereka adalah yang utama, karena mereka yang menjalani kehidupan ini, bukan kita. Kita hanya sebagai penonton saja, penikmat saja. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.